pendahuluan. Zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan keadilan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia, potensi zakat nasional mencapai lebih dari 300 triliun per tahun, namun yang baru terrealisasi pengumpulan sekitar 28 triliun, yaitu kurang dari 10%. Nah, tantangan utama adalah mengelola zakat agar memberi efek jangka panjang. Maka muncullah konsep manajemen pergeseran mustahik menjadi muzaki, yaitu strategi agar penerima zakat atau mustahik bertransformasi menjadi pemberi zakat, yaitu muzaki. Nah, pendekatan ini membutuhkan pengelolaan zakat yang produktif, pembinaan spiritual, dan kewirausahaan. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Apa pengertian dan konsep manajemen pergeseran mustahik menjadi muzaki? Apa saja syarat dan strategi zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan? Bagaimana metode pengukuran dampak pendayagunaan ZISWAF? Bagaimana penerapan zakat berkelanjutan sejalan dengan SDGs? Bagaimana implementasi program pengentasan kemiskinan berbasis ZISWAF oleh Basnas atau LAS Indonesia? Tujuan, menjelaskan konsep dasar dan tujuan manajemen pergeseran mustahik menjadi muzaki, menguraikan strategi zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat, menganalisis dampak pendayagunaan ZISWAF melalui pengukuran kuantitatif dan kualitatif, menjelaskan keterkaitan zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan yang terakhir mengkaji studi kasus penerapan program pengentasan kemiskinan oleh lembaga zakat di Indonesia. Pengertian manajemen pergeseran mustahik menjadi muzaki. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, miskin, hamil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat karena hartanya mencapai nisab dan haul. Manajemen pergeseran mustahik menjadi muzaki adalah proses terencana dan sistematis untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, sosial, dan spiritual, sehingga bertransformasi menjadi muzaki. Konsep ini menekankan pemberdayaan holistik, mencakup pengembangan keterampilan, perubahan pola pikir, serta pembinaan moral dan spiritual. Tahapan implementasi manajemen pergeseran bagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi mustahik potensial, yaitu mengidentifikasi mustahik dengan potensi usaha, keterampilan, motivasi, dan komitmen untuk berkembang melalui asesmen sosial ekonomi. Yang kedua, intervensi ekonomi, pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas bisnis, dan pendampingan manajemen keuangan syariah. Yang ketiga, transformasi sosial spiritual, yaitu pembinaan moral dan spiritual, edukasi keagamaan untuk menumbuhkan kesadaran kemandirian, tanggung jawab sosial, dan semangat memberi. Syarat dan strategi zakat produktif. Yang pertama, yaitu syarat zakat produktif. Zakat produktif hanya dapat berhasil jika memenuhi beberapa syarat penting. Yang pertama, yaitu mustahik harus memiliki keterampilan dasar atau kemauan untuk berusaha. Kedua, lembaga pengelola zakat perlu menyediakan pendampingan secara berkelanjutan agar usaha mustahik tetap berjalan. Ketiga, dana zakat harus digunakan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Keempat, program yang dijalankan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar bisa dievaluasi secara terukur. Jika semua syarat terpenuhi, maka zakat dapat menjadi sarana transformasi sosial dan ekonomi yang efektif. Yang kedua, strategi produktif. Strategi pelaksanaan zakat produktif meliputi beberapa langkah utama, yaitu yang pertama, zakat harus didayagunakan secara produktif, misalnya sebagai modal usaha bagi petani, pedagang, atau pengrajin. Kedua, sebelum modal diberikan, mustahik perlu mendapatkan pelatihan, keterampilan, dan manajemen usaha agar mampu mengelola bisnis dengan baik. Ketiga, lembaga zakat harus melakukan pendampingan dan monitoring secara rutin untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana. Keempat, perlu adanya sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat agar tercipta ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Terakhir, yaitu evaluasi dan replikasi program perlu dilakukan untuk memperluas manfaat zakat produktif di berbagai wilayah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengukur dampak dari pendayagunaan ZISWAP, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan pengukuran ini adalah supaya kita tahu apakah program-program ZISWAP benar-benar membawa perubahan bagi mustahik, serta membuat pengelolaan lembaga zakat lebih transparan dan akuntabel. Aspek-aspek pengukuran dampak ZISWAP. Dalam pengukuran dampak, ada 3 aspek utama yang kita lihat, yaitu A. Aspek ekonomi. Di aspek ini, kita fokus pada perubahan kondisi ekonomi mustahik. Contohnya, peningkatan pendapatan, peningkatan aset usaha, dan penurunan angka kemiskinan. Misalnya, ada program pemberdayaan UMKM yang membuat penghasilan mustahik meningkat sampai 45%. Itu artinya program tersebut punya dampak ekonomi yang kuat. Yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek ini melihat bagaimana kehidupan sosial mustahik jadi lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial. Jadi, bukan hanya soal uang, tapi apakah hidup mereka jadi lebih bermartabat dan lebih layak. Yang ketiga yaitu aspek spiritual. Aspek terakhir adalah spiritual. Kita lihat apakah kesadaran beragama meningkat, kepatuhan ibadah makin baik, semangat berbagi tumbuh, dan keinginan berzakat bertambah. Artinya, ZISWAP tidak hanya menyentuh kehidupan ekonomi, tetapi juga batin dan karakter mustahik. Kemudian metode pengukuran dampak dan zakat berkelanjutan SDGs. Ada beberapa metode yang digunakan lembaga zakat untuk mengukur dampak. A. Logic model. Model ini memetakan hubungan antara input, proses, output, dan outcome. Jadi, kita lihat dari awal sampai akhir, dari dana yang masuk, kemudian program yang berjalan, kemudian hasil yang keluar, sampai dampak nyata di lapangan. B. Social Return on Investment atau SROI. Ini menghitung seberapa besar manfaat sosial dari setiap 1 rupiah dana zakat yang dikeluarkan. Misalnya, setiap 1 juta yang dipakai untuk program ternyata menghasilkan manfaat sosial setara 3 juta. Itu berarti programnya sangat efektif. C. Outcome harvesting. Metode ini fokus pada pencapaian perubahan nyata, baik positif maupun negatif. Biasanya dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis data. Contoh data, Basnas menggunakan Indeks Kemandirian Mustahik atau IKM tahun 2023. IKM menunjukkan angka 0,73 atau kategori mandiri, artinya banyak mustahik sudah bergerak menuju kemandirian ekonomi. Sustainable Development Goals Icons. Di bagian ini terdapat ikon-ikon SDGs. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa program ZISWAP relevan dengan agenda global. Ikon tersebut menggambarkan bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, kemitraan, dan lingkungan. Jadi, pengukuran dampak ZISWAP itu penting agar program zakat benar-benar membawa perubahan nyata, bukan hanya sekedar penyaluran dana. Dengan menilai aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, serta menggunakan metode seperti logic model dan SROI, lembaga zakat bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan memberikan manfaat maksimal. Studi kasus pengentasan kemiskinan berbasis ZISWAP. Program Zakat Community Development yang diluncurkan Basnas sejak 2016 merupakan model pemberdayaan mustahik berbasis komunitas dengan pendekatan integratif yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Program ini terbukti memberikan dampak signifikan, di mana lebih dari 40% peserta mengalami peningkatan pendapatan hingga 2 kali lipat. Bahkan sekitar 10% berhasil bertransformasi menjadi muzaki dalam kurun waktu 2 tahun. Lembaga pengelola ZISWAP lain juga menunjukkan hasil yang sejalan, seperti Dompet Duafa melalui program pemberdayaan tani sejahtera di Jawa Tengah dan di Jakarta, berhasil meningkatkan produktivitas pertanian hingga 50%, serta membentuk koperasi tani untuk memperkuat kelembagaan ekonomi komunitas. Sementara itu, Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya yang tersebar di lebih dari 1.600 desa mencatat tingkat keberhasilan transformasi mustahik menjadi muzaki hingga 12% di beberapa wilayah. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAP yang tepat, terukur, dan berkelanjutan mampu menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi umat.
Oke, selanjutnya kita kesimpulan dan saran. Manajemen pergeseran mustahik menjadi muzaki adalah paradigma baru pengolahan zakat yang mengubah penerima menjadi pemberi manfaat. Zakat produktif melalui model usaha, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan spiritual terbukti meningkatkan kemandirian mustahik secara signifikan, baik ekonomi, sosial, maupun spiritual. Pengukuran dampak ZISWAP, SROI, dan IKM memperkuat transparansi dan efektivitas program, serta mengintegrasikan zakat dengan SDGs untuk pembangunan berkelanjutan. Disarankan agar lembaga zakat meningkatkan perencanaan, pendataan, pembinaan berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital, evaluasi berkala, dan replikasi program yang berhasil penting untuk dampak yang lebih luas.